hadiah yang perlu dibagi, maka saya tidak perlu ceramah, saya bagi-bagi hadiah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad Faiz hafizahullahu ta'ala, kepada Al-Ustadz Muhammad Said bin Talib hafizahullahu ta'ala, kepada Al-Ustadz Abdul Qadir dan seluruh asatidzah yang ada di tempat ini. Kemudian untuk para asatidzah, jazakumullah khair, para asatidzah, para pengurus Bahjatul Walidain, yang semoga oleh Allah senantiasa diberikan keistiqomahan, senantiasa diberikan keikhlasan, dan senantiasa diberikan kekuatan dan bimbingan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah karena di siang hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka acara yang sangat-sangat menarik, dan insya Allah acara ini adalah acara yang diberkahi oleh Allah, yaitu tampilan dari santriwan dan santriwati dari Bahjatul Walidain. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah semoga yang kita lakukan di pagi hari ini sampai siang hari ini semuanya mendatangkan ridha dari Allah, mendatangkan rahmat dari Allah, dan apa yang kita lakukan diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunannya, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ini adik-adik yang di atas, volumenya dikecilkan dikit. Yang di atas volumenya kalau mic itu di mute, dimatikan sejenak. Nampaknya susah. Hadirin sekalian, sambil kita lanjutkan, salah satu di antara yang kita fahami di dalam agama Islam ini adalah bahwasannya Islam adalah agama amal.
Jadi orang Islam itu adalah orang yang tidak pernah putus dari amal. Dimanapun dia berada, bersama siapapun dia sedang berada, dalam waktu apapun, maka dia dituntut untuk terus beramal. Itulah kenapa salah satu di antara moto terbesarnya umat Islam itu adalah sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di sisi Allah adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat. Dan karena Islam ini agama amal, sampai pun di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu. Selama kita hidup di dunia, selama kita punya kesempatan untuk beramal, sementara kita memiliki kemampuan kesehatan, maka lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa. Karena apabila usia ini telah habis, dikatakan oleh Rasulullah, idza mata ibnu Adam, apabila kita semuanya meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu illa min thalath, maka semua amal kita yang itu berpotensi memberikan kebahagiaan kelak di akhirat, itu semuanya terputus. Jadi tidak mampu lagi beramal dan tidak mampu lagi mendatangkan pahala. Tapi kemudian karena saking pentingnya amal itu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita ada 3 amal yang tidak terputus. Nah, ini yang perlu kita kejar. Jadi ada 3 amal yang tidak terputus walaupun kita sudah istirahat di bawah kuburan. Kita sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi istighfar, tidak bisa lagi bersedekah, tapi amal itu pahalanya untuk kita tetap mengalir. Yang pertama dikatakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Apabila orang itu melakukan sedekah jariyah, sedekah yang kemanfaatannya panjang, dia misalkan ini apalagi bahjatul walidain lagi bangun ini kan, ini kesempatan luar biasa untuk kita menitipkan sebagian harta kita agar kemudian mendapatkan dari apa itu sedekah jariyah. Dan tidak harus besar, kita bisa 1 sak semen, kita bisa kasih 100.000, kita bisa bantu kasih batu bata, kita kirim batu bata, karena ini sedekah yang manfaatnya panjang, yang apabila kita meninggal dunia dan hasil dari sedekah kita itu masih bermanfaat, maka amalnya tidak terputus. Yang kedua, dikatakan oleh Rasulullah, awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Sampai dikatakan oleh para ulama, anak itu tidak dikatakan soleh kecuali kalau dia mau doain orang tuanya. Sebaik apapun ibadahnya, sekuat apapun ilmunya, sebesar apapun perjuangannya, apabila dia tidak mendoakan orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan gelar anak yang soleh. Karena Rasulullah mengatakan anak soleh itu adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Dan di tempat ini, di Bahjatul Walidain, ini mencetak anak-anak yang betul-betul akan dikader menjadi anak yang soleh. Dan kemudian yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat, ilmu yang senantiasa mendatangkan kemanfaatan
baik untuk dirinya, untuk masyarakatnya, untuk orang lain. Nah, apabila ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu yang manfaat untuk orang lain, maka selama orang lain mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka insya Allah selama itu pula pahala yang kita dapatkan tidak akan terputus. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, perhatikan, 3 ini sedekah jariah, anak soleh yang mendoakan orang tua, ilmu yang bermanfaat, itu semuanya insya Allah ada di tempat yang namanya Bahjatul Walidain. Maka dengan itu kami senantiasa mengajak, kalau ada pembangunan-pembangunan seperti pondok pesantren, taman pendidikan Al-Quran, ada pembangunan-pembangunan seperti Islamic Center yang di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu Islam, inilah tempat terbaik untuk kita menitipkan harta kita. Ini tempat yang paling bagus untuk kita kemudian memberikan apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena di tempat-tempat semacam ini sedekah jariah masuk. Anak soleh yang mendoakan orang tua dididik di tempat ini. Ilmu yang bermanfaat juga diajarkan di tempat ini. Nah, maka dengan itu hadirin, di siang hari ini kami akan, ya sedikit lah ya, ini waktu sisa kira-kira 18 menit aja. Kita akan menceritakan 4 atau 5 perkara yang menjadikan kita itu gagal beramal. Karena Islam itu agama amal. Bahkan ada amal yang pahalanya tidak terputus walaupun kita meninggal. Tapi hati-hati, ada perkara-perkara yang menjadikan kita ini gagal, tidak sukses di dalam beramal. Nah, maka 4 atau 5 perkara ini kita perlu hati-hati betul. Nomor 1, apa yang menjadikan kita gagal dalam beramal? Dan ini sudah turun-temurun kita rasakan ini. Poin pertama yang menjadikan seorang manusia itu gagal di dalam beramal itu adalah adamul ilmi, karena dia tidak punya ilmu. Karena dia tidak punya ilmu, maka banyak sekali ucapan-ucapan dari orang-orang yang dalam tanda kutip ya, bahasanya itu baru hijrah, baru kenal dunia kajian, baru ngerti ilmu. Banyak di antara mereka yang mengucapkan apa? Ya Allah Ustadz, coba saya taunya dari dulu, coba ngertinya itu dari zaman saya muda. Nah, ini menunjukkan mereka menyesal kenapa ilmu ini tidak mereka miliki sejak dahulu. Banyak orang-orang kepingin baik tapi tidak ngerti baik itu apa. Banyak orang kepingin beramal soleh tapi dia tidak ngerti amal soleh itu apa. Dan ini tidak mungkin didapatkan ketika seorang manusia tidak punya ilmu. Nah, itulah kenapa di dalam Islam ini mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Supaya apa? Supaya kita ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diamalkan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus diperjuangkan, mana yang tidak perlu diperjuangkan. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang tidak gagal di dalam berilmu, di dalam beramal, maka ayo bismillah mulai sekarang kita, keluarga kita, anak-anak kita tidak boleh buta ilmu. Maka ayo kita ramaikan majelis-majelis taklim, kita datangi pengajian-pengajian, kita galakkan pengajian-pengajian yang menjadikan kita ngerti ilmu, yang dengan ilmu itu kita akan tergerak di dalam beramal untuk kebaikan akhirat kita. Yang kedua, ini saya singkat-singkat saja. Apa yang menjadikan kita itu gagal di dalam beramal? Ini nomor 2, ini penyakit
yang senantiasa muncul dari orang-orang yang merasa amalnya baik. Apa yang kedua ini? Dia beramal, tapi amalan itu memunculkan kesombongan. Jadi dia beramal, dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia berjihad, dia bekerja keras, tapi apa yang dia lakukan dari amalan-amalan itu justru memunculkan kesombongan. Nah, dari sini ada satu hadis yang sahih. Ini hadis ditakhrij oleh Asy-Syaikh Al-Albani, dan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dikatakan hadithun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Dikatakan ada dalam riwayat hadis ini ada dua orang, yang dua orang ini bersahabat. Mereka sahabatan. Yang satu orang baik, yang satu Allah takdirkan menjadi orang yang tidak baik. Yang satu Masya Allah, sholat, puasa, senantiasa taat kepada Allah. Sementara yang satunya ini adalah seorang laki-laki yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Terus begitu. Akhirnya temannya yang soleh ini berusaha menasehati temannya yang tidak baik tadi. Jadi teman yang soleh ini datang ke teman yang tidak baik, diingetin, wahai temanku, tub ilallah wa'amal salihah. Sudah saatnya kamu tobat kepada Allah. Disuruh tobat. Ayo kemudian kita sama-sama beramal soleh. Jawaban temannya apa? Khallini wa rabbi. Wis, kamu ndak usah ikut campur. Biarkan ini urusan antara aku dan Allah. Ndak usah ikut campur. Dinasehati tidak mau. Sudah. Sama temennya ditinggal. Apa yang terjadi? Setelah berjalannya beberapa waktu, teman ini datang lagi, yang baik tadi. Nasehati teman yang tidak baik. Dibilang apa? Temanku, ayo tobat. Dan ayo kita melakukan apa? Amal soleh. Apa yang terjadi? Teman yang buruk tadi, untuk kedua kalinya dia nolak. Dia bilang, khallini wa rabbi, nggak usah ikut campur, ini urusanku dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, sama temennya ditinggal lagi. Sampai lewat beberapa waktu, diingetin lagi, karena dia sahabatan, maka dia tidak rela sahabatnya ini jadi orang yang buruk. Maka didatengin, kemudian dibilang apa? Ya akhi, tub ilallah wa'amal salihah. Ayo tobat dan ayo kita melakukan amal soleh. Apa yang terjadi? Untuk kesekian kalinya, teman yang diingatkan itu tidak mau. Dia mengatakan, khallini wa rabbi, wes kamu jangan ikut campur, ini urusan antara aku dengan Allah. Sampai akhirnya, ini hati-hati. Ini banyak di antara kita yang mungkin memiliki perasaan yang sama. Dia ngomong sama temennya yang jahat tadi, wallahi la yaghfirukallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu selamanya. Jadi ini orang saking mangkelnya sudah, wes mangkel, diingetin sekali ndak mau, dua kali ndak mau, tiga kali ndak mau, sampai temennya ini ngomong apa? Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu selamanya. Ketika si teman itu mengatakan seperti itu, Allah Ta'ala maha mendengar. Akhirnya Allah Ta'ala kirimkan malaikat maut. Apa yang terjadi? Allah cabut nyawa mereka berdua bersamaan. Jadi yang baik Allah cabut nyawanya, yang buruk Allah cabut nyawanya. Kemudian oleh Allah dibangkitkan keduanya seketika itu di hadapan Allah.
Terus Allah tanya, man dzalladzi yata'ala alayya? Siapa tadi yang menyombongkan diri dengan membawa namaku? Dia tidak ngerti apa ini maksudnya menyombongkan diri membawa nama Allah. Terus Allah katakan, siapa tadi yang ngomong bersumpah dengan namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Maka laki-laki yang soleh itu mengatakan, aku ya Allah. Allah tanya, kenapa engkau mengatakan aku tidak akan mengampuninya? Dia bilang, ya Allah, aku ingatkan dia untuk tobat, dia tidak mau. Aku datengin dia 2 kali, dia enggan. Aku datengin dia sampai 3 kali, dia tetap tidak mau. Akhirnya aku merasa marah kepadanya, dan aku katakan, Allah tidak akan mengampunimu selamanya. Apa Allah katakan? Engkau telah bersumpah dengan namaku tentang sesuatu yang aku miliki, yaitu ampunan. Maka apa yang terjadi? Allah panggil malaikat-malaikatnya. Kemudian Allah mengatakan, wahai para malaikat, lihatlah pendosa ini, orang yang tidak pernah ibadah ini. Apa Allah katakan? Sekarang kalian semua jadilah saksi, aku mengampuni semua dosanya dia. Dan untuk orang yang sombong dengan ibadahnya ini, jadilah semua kalian saksiku bahwa karena kesombongannya masukkan dia ke dalam api neraka. Coba lihat. Jadi yang menyebabkan orang itu gagal di dalam amalnya, justru dengan ibadahnya, justru dengan amalnya, dia merasa sombong. Yang justru kesombongan itu mengantarkan dia dengan ibadahnya bukan masuk surga, tapi malah masuk neraka. Nah, maka yang kedua, hati-hati. Apabila ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita justru memunculkan kesombongan di hadapan manusia, maka itulah yang menjadikan amal kita itu gagal. Maka hati-hati, jangan sampai setelah kita beramal justru kita menjadi orang yang sombong. Yang ketiga, apa yang menjadikan orang itu gagal di dalam beramal? Dia beramal, tapi kemudian di dalam amalannya itu kehilangan ikhlas. Kehilangan apa? Ikhlas. Dia beramal bukan karena Allah, dia bersedekah bukan karena Allah, dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, dia bermujahadah seperti yang tadi bukan karena Allah, dia menyedekahkan hartanya, dia mendidik anaknya, dia mendidik santrinya, dia berdakwah, tapi dia lakukan semua itu bukan karena Allah. Inilah orang yang rugi. Orang yang capek di dalam ibadah, orang yang kerja keras di dalam ketaatan kepada Allah, tapi karena dia kehilangan ikhlas, maka dia tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah salah satu makna di antara ucapan para salaf. Jadi ada salah seorang di antara para salaf itu mengatakan begini, kenapa orang-orang zaman dulu, ulama-ulama zaman dahulu itu omongannya singkat tapi maknanya padat. Jadi omongannya pendek, tapi hikmah dari omongan itu luar biasa, bisa kita terjemahkan, kita ceramahkan, kita maknai dengan makna yang sangat luas. Kemudian dijawab omongan itu, kenapa sih omongannya ulama zaman dulu singkat tapi maknanya padat, sementara ulama-ulama banyak di antara kita ngomongnya panjang lebar tapi tidak ada isinya? Maka dikatakan li'annahum, karena mereka
yaquluna, mengucapkan, li'izzatillah, untuk kemuliaan Allah. Jadi ulama zaman dulu itu ketika mereka ngomong, mereka itu kepingin dari omongannya Allah itu nampak kemuliaannya. Ucapan mereka itu untuk memuliakan Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk memahabesarkan Allah. Sementara ulama-ulama yang ada di zaman sekarang, mereka itu ngomong untuk kemuliaan dirinya, untuk membesarkan dirinya, untuk mengagungkan dirinya, sehingga dari ucapan yang seharusnya untuk Allah, akhirnya ucapan itu untuk membesarkan dan memuliakan dirinya. Maka ucapan itu kehilangan keikhlasannya. Akhirnya dari apa yang dia amalkan, dari apa yang dia perbuat, dia gagal di dalam amalan itu, karena amalan itu kehilangan ikhlas. Maka sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan apa? Ma jahadtu nafsi mujahadataha alal ikhlas. Saya ini tidak pernah melawan diri saya dengan sesuatu yang lebih berat ketika saya melawan diri saya untuk ikhlas. Jadi memang ikhlas ini tidak mudah. Maka terus kita ikhtiarkan memperbaiki niat, dan terus harus mengkoreksi kita punya niat. Yang keempat, apa sebab orang itu gagal di dalam beramal? Ini hadirin disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk di haud. Haud itu kan telaganya Nabi Muhammad, yang dikatakan semua dari umat Nabi Muhammad kelak akan meminum dari air telaga Rasulullah dan mereka tidak akan haus setelah itu. Ternyata ketika Rasulullah duduk di sana, kemudian menanti umatnya datang, itu apa yang terjadi? Ada beberapa di antara umat Nabi Muhammad yang mendekat ke telaga Nabi Muhammad, tapi oleh para malaikat mereka diusir. Mereka diusir. Datang satu orang mendekat, diusir. Datang yang lain lagi mendekat, diusir. Datang yang lain lagi mendekat, sama malaikat diusir. Sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Ya malaika, wahai para malaikat, innahum min ummati, mereka yang kalian usir itu umatku, dan mereka berhak minum dari telagaku. Kenapa kalian mengusir umatku? Apa kata para malaikat? Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka rusak dari agamamu setelah engkau meninggal dunia. Apa artinya? Yang menjadikan orang itu amalannya tertolak, gagal di dalam beramal, itu mereka melakukan suatu kebaikan, mereka melakukan suatu amalan, mereka melakukan suatu ibadah, yang ternyata kebaikan itu, amal itu, ibadah itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mau tahukah engkau siapa orang yang paling rugi amalannya? Mereka beramal, bukan tidak beramal, mereka beramal, mereka sholat, mereka melakukan kebaikan, mereka melakukan ketaatan-ketaatan. Tapi apa yang terjadi? Allah katakan akhsarina a'mala,
mereka itu orang yang rugi. Bukan karena tidak beramal, mereka beramal tapi rugi. Siapa mereka? Orang-orang yang amalannya tersesat di kehidupan dunia. Mereka beramal tapi tersesat. Sayangnya apa? Mereka mengira mereka adalah orang yang berbuat kebaikan. Ditafsirkan oleh para ulama, siapa mereka ini? Mereka beramal tapi mereka rugi, kata Allah, yaitu mereka yang melakukan suatu amalan tapi amalan itu tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang kelima, karena ini suasana tidak kondusif, saya ceramah ngotot-ngotot begini, yang di atas juga ceramah, jadi kurang pas nuansanya ya. Yang kelima, apa yang menjadikan orang itu gagal di dalam beramal? Ini secara khusus, ini yang di atas bukan cuma ceramah ya, demonstrasi ini. Yang kelima, ini secara khusus, ini bukan cuma dalam segi sedekah saja, tapi semuanya. Akan tetapi secara umum, secara khusus, Allah kaitkan tentang sedekah. Ada orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan uangnya di jalan Allah, orang-orang yang memberikan sebagian dari rezeki yang Allah karuniakan kepadanya, tapi kemudian mereka sendiri yang beramal dan mereka sendiri yang membatalkan dan menggagalkan amalnya. Apa Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian. Ini kalau belum sedekah lumayan, ini sedekahnya sudah terlanjur keluar, wakafnya sudah diberikan, uangnya sudah diinfakkan, tanahnya sudah dihibahkan, tapi kemudian dari apa yang mereka lakukan itu, mereka menggagalkan bukan amal tapi pahalanya. Apa Allah firmankan? Jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha. Dengan apa? Mengungkit-ngungkit amalan. Coba dulu bukan saya yang nyumbang, maka tidak akan selesai. Coba dulu bukan saya yang bangun, maka tidak akan sukses. Coba bukan saya adzan ya. Baik, kita istirahat sejenak. Tapi adzan pun tidak dengar di sini ya. Iya, ini lebih ramai yang di atas. Mendingan saya lanjut dikit, nanti selesai sudah. Nanti hadiah panitia yang bagi ya. Ustadz Andi ya, antum yang bagi hadiahnya. Nanti hadiah ada 9, silakan dibagi. Yang teriaknya paling rame atau bagaimana ya. Sudah. Yang kelima ini, apa yang membatalkan amalan kita? Dikatakan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang senang mengungkit amalannya. Ilingo lu, biyen sing nyekolahno sopo? Coba kalimat-kalimat, ingat dulu tanah itu siapa yang nyumbang? Ingat dulu waktu kamu bangun, siapa yang ngasih uangnya? Siapa yang ngasih rekomendasinya? Nah, ini menjadikan orang gagal beramal. Wal adha, dan orang yang dikasih sedekah, orang yang dikasih bantuan, itu tersakiti dengan sikap dan omongannya. Nah, ini yang banyak terjadi, yang kita perlu hati-hati. Karena apa? Yang rugi bukan orang lain, tapi diri sendiri. Satu hal, ini penutup, yang betul-betul kita perlu fahami dengan baik. Apa itu? Kalau kita membantu orang lain,
Kalau kita nyumbang kepada orang lain, kita bersedekah atau kepada siapapun, ingat, dan ini dimasukkan ke sini, kita tidak sedang menolong orang lain, tapi saat itu kita sedang menolong diri sendiri. Tidak dengar juga azannya, la yusma'al azan ada. Iya, ya dikit lagi, kurang 1 menit ya. Nah maka hadirin sekalian, ini 5 hal yang kita tahu. Agama Islam ini agama amal. Tidak ada orang selamat tanpa amal, tidak ada. Tapi ingat, ada orang beramal ternyata gagal. Nomor 1, dia tidak punya ilmu. Nomor 2, justru amalnya menjadikan dia sombong. Nomor 3, amal itu kehilangan ikhlas. Nomor 4, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, dia beramal tapi amalannya diungkit-ungkit, terus disampaikan, tidak pernah putus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima setiap amalan-amalan kita, dan semoga setiap amalan kita oleh Allah diberikan keikhlasan. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Ini mohon maaf ya, karena saya ini tidak gampang bangun mood ketika ceramah itu. Ketika suasana begini rotok kacau, padahal saya sudah nulis cukup banyak tadi. Tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita niatkan oleh Allah diterima, dan oleh Allah diberikan pahala dan ganjaran yang berlipat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.